Bab 537. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Harta langka, tumbuhan, dan berbagai perlengkapan perang, dapat diperoleh dari Dungeon di bawah Kastil Pangea. Secara khusus, orang menginginkan benang perak yang dihasilkan oleh jarum lapis baja dan menyebut Dungeon Pangea sebagai rumah harta karun. Itu adalah tanah kesempatan, di mana semua orang ingin akses. Knight dan tentara Pangea merasa jengkel dengan ini. Penjara kastil adalah rumah harta karun. Tanah kesempatan, itu semua omong kosong. Penjara kastil adalah neraka. Itu adalah tempat terburuk di dunia ini, yang dipenuhi dengan monster yang kuat dan mengerikan. Hari ini, dan besok juga. Para knight dan tentara harus melakukan ekspedisi, untuk menghentikan monster di Dungeon untuk mencari masalah di Pangea. Mereka mempertaruhkan hidup mereka. Dan sekarang, mereka yang mencari kekayaan, menuntut pintu masuk ke Dungeon. Seorang sukarelawan tanpa keterampilan bertarung, hanyalah beban bagi mereka. Misalnya, Blacksmith ini. Blacksmith ini tidak punya rasa malu. Grit dan White tiba dengan Han Seokbong. Blacksmith yang memenangkan kompetisi tahun ini, adalah musuh di mata para knight. Mereka membenci Blacksmith, karena datang dengan hati yang ringan. Sementara, mereka menumpahkan darah di Dungeon. Dalam suasana dingin ini, Putri Han Seokbong, Sua, maju ke depan. Ayah. Oh, Sua. Sua adalah wanita cantik yang bisa disebut, kecantikan pertama kerajaan. Selain itu, dia lembut, cerdas, dan sangat bagus dalam seni bela diri. Han Seokbong selalu membual tentang prestasinya. Dia adalah kapten tim eksplorasi Dungeon, grup Red Phoenix. Dia tampak seperti seorang aktris dalam drama sejarah, dengan rambut hitamnya diikat dengan jepit rambut dan pakaian mewahnya. Cantik. Grit tidak dapat mengerti dan mengagumi Sua. Sangat jarang. Siapa Grit? Dia adalah suami Irene dan dikelilingi oleh wanita paling cantik di dunia, Jishuka dan Yura. Dia bahkan punya adik perempuan yang cantik. Dengan kata lain, Grit sangat mengenal keindahan. Dia adalah pria yang tidak merasa terinspirasi, ketika melihat kecantikan. Tapi, dia kewalahan saat dia melihat Sua. Bibir yang tebal dan mata yang mencolok, memikat pikiran Grit. Ada sesuatu yang misterius. Apakah itu karena mereka berdua orang Asia? Grit membandingkan Sua dengan Yura, bukan Jishuka dan Irene. Karena kecantikannya yang luar biasa, Yura membuat pemandangan di sekitarnya menjadi hitam dan putih. Jika dia bunga yang mekar, Sua adalah cahaya bulan. Dia memberikan perasaan dingin, yang membuatnya merasakan nafsu aneh. Apakah itu karena lekuk leher putihnya? Dia tidak bisa menyangkalnya. Tapi, ada sesuatu yang membuatnya kesal. Ada perasaan terganggu, meskipun dia anggun. Mungkin. Grit menyadari sesuatu. Sua seusia dengan Grit. Dia lebih dewasa daripada Yura, yang beberapa tahun lebih muda. Bukankah akan Yura berubah, begitu dia seperti itu? Selama beberapa tahun ke depan. Meskipun dadanya tidak diketahui. Akan sedih, jika dia mendapat bantuan medis. Grit terputus, saat memikirkan pikiran yang tidak berguna. Apakah ekspedisi sudah siap? Ya, kami melakukan ini setiap hari. Aku diberitahu oleh Kapten Horang, jika kecepatan monster memperluas area mereka menjadi lebih cepat. Aku sangat khawatir, tentang berapa lama grup Red Phoenix dapat bertahan. Kita semua tahu, itu sudah berakhir untuk Pangea, jika kami kalah. Jangan khawatir, kami mengelola jadwal dan menjaga kondisi fisik kami. Han Seokbong dan Sua berbicara tentang masalah berat. Berdasarkan isi percakapan, monster di Dungeon terus-menerus memperluas daerah mereka, dan menjadi ancaman bagi Pangea. Mereka tidak bisa meminta bantuan, karena komunitas monster di utara. Lalu, dia punya pertanyaan. Apa yang Parabana lakukan? Mereka adalah orang-orang yang kekuatannya ia perkirakan setara dengan legenda. Selain itu, kerajaan Huan tempat mereka bernaung, berafiliasi dengan kerajaan Cho. Dikatakan, jika Red Phoenix Bow Pangea diberikan kepada mereka oleh kerajaan Huan. Berdasarkan hal ini, ditafsirkan jika Yang Ban dari kerajaan Huan akan membantu Pangea. Akan mudah bagi Parabana untuk menyelesaikan komunitas monster di utara, atau masalah Dungeon Kastil. Lalu, mengapa Yang Ban meninggalkan Pangea sendirian? Yah, itu bagus untukku. Dia bisa mendapatkan tempat berburu yang luar biasa ini. Seringai lebar muncul di wajah Grit. Dia menghindari mata Sua. Itu karena, wajahnya akan memerah, setiap kali dia bertemu matanya. Setelah kekecewaan cinta pertamanya, Grit menjadi sangat sadar akan lawan jenis. Aku ingin memasuki Dungeon Kastil. Daripada Han Seokbong, Sua adalah orang yang menanggapi kata-kata Grit. Bisakah aku bertanya, mengapa kamu ingin memasuki Dungeon Kastil? Sua memberikan senyum aneh yang menyihir. Grit memerah saat dia bertemu matanya, dan mencoba menjawab dengan tenang. Aku ingin mendapatkan benang peraknya. Apakah kamu tahu, bagaimana cara mendapatkan benang perak? Oh, aku tidak sopan. Aku Han Sua, dan aku adalah kapten dari grup Red Phoenix yang bertanggung jawab atas eksplorasi Dungeon. Maafkan aku atas perkenalannya yang terlambat. Sua membungkuk sedikit, dan mengulurkan tangan untuk menjabat tangan. Tapi, Grit tidak bisa memegang tangannya. Telinganya merah, dan dia menghindari menatapnya.
Pada saat ini, mata hitam Sua bersinar aneh. Pria ini. Jelas jika dia adalah seseorang yang tidak memiliki pengalaman dengan wanita. Sua pikir dia lucu. Tapi, itu dia. Dia tidak memiliki minat pribadi. Aku sudah mendengar, jika kamu telah berhasil memulihkan Red Phoenix Bow. Selamat. Aku mewakili orang-orang Pangea, dan akan membayar kembali kebaikan ini. Misalnya, memberi kamu benang perak sebagai hadiah. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Grid bersinar, ketika dia mendengar, dia akan diberikan benang perak sebagai hadiah. Itu adalah hadiah dengan nilai luar biasa. Tapi, kedua pria itu telah mengambil keputusan. Tidak, aku akan mendapatkan benang perak secara langsung. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grid ingin mengalami Dungeon baru, yang akan memberinya XP dan meningkatkan levelnya. Selain itu, dia ingin membantu White membalas dendam atas kematian ayahnya, dengan membunuh jarum lapis baja. Kedua pria itu terbakar dengan semangat juang. Satu-satunya cara untuk mendapatkan benang perak adalah dengan memburu jarum lapis baja. Tapi, jarum lapis baja sangat kuat. Ada banyak orang yang kehilangan nyawanya, karena monster ini. Salah satunya adalah White. Petik 2. Tidak mungkin bagimu untuk berburu jarum lapis baja, ketika kamu bukan seorang pejuang. Itu berbahaya, bahkan jika kamu pergi dengan ekspedisi kami. Sayangnya, aku tidak bisa membiarkanmu masuk ke Dungeon. Tidakkah Lord mengatakan aku bisa masuk, jika aku menangkis satu serangan dari penjaga gerbang? Ekspresi Sua berubah pada kata-kata Grid. Penjaga gerbang bukan orang biasa, tapi anggota klan Ung. Dia belum belajar seni bela diri, tapi kemampuan alaminya melampaui imajinasi. Apakah kamu pikir kamu bisa menahan serangan penjaga gerbang, yang sama kuatnya dengan jarum lapis baja? Jangan menyakiti diri sendiri dan menyerah. Klan Ung. Penjaga gerbang berdiri di dekat sumur. Tingginya lebih dari 2 meter dan perutnya besar. Namun, dia tidak gemuk. Hanya saja spesiesnya lebih besar dari yang lain. Ayo lakukan. Grid mengangkat bahu. Jangan khawatir, aku bisa menahannya. Grid berusaha setenang mungkin. Namun, dia masih merasa tidak nyaman, dan tidak bisa menatap mata Sua. Dia sangat sadar akan Sua. Sua mengejek Grid. Kebanggaan seorang pria yang tidak dewasa, tidak berguna. Kebanggaan yang sia-sia ini, bisa membuat seseorang mencapai batasnya. Dia tidak bisa membayangkannya. Han Seokbong menghela nafas dan berbisik pada Sua. Ini adalah penyelamat Pangea. Tidak bisakah kamu melakukannya sekali ini, karena ayahmu bertanya. Aku menolak, karena dia adalah penyelamat kami. Bagaimana jika tubuhnya terluka? Tapi, lihatlah baju sirah yang ia kenakan. Bukankah itu terlihat tahan lama? Dia mungkin tidak bisa menggunakan sirah dengan benar. Tapi setidaknya, kelangsungan hidupmu dijamin. Selain itu, beri tahu Ung, untuk menggunakan hanya 30% dari kekuatannya. Petik 2. Pastinya, armor itu terlihat sangat awet. Itu adalah armor yang dibuat dengan menumpuk banyak pelat besi yang diukir, agar terlihat seperti sisik naga. Itu adalah mahakarya indah. 10% sudah cukup. Kalau tidak, dia mungkin tidak sadar selama beberapa hari. Ya, kamu berpikir bagus. Kami akan membiarkan dia tahu, untuk tidak terlalu serakah. Anggukan. Sua memimpin Grid dan White menuju penjaga gerbang. Gatekeeper Ung. Dia tidak peduli tentang Lord yang datang dengan tamu-tamu yang berharga. Dia menguap, sambil menatap gunung yang jauh. Apa? Sua berbisik kepada Ung yang sedang menggaruk-garuk kepalanya, dan tampak bingung. Pukul salah satu dari mereka. Gunakan 10% dari kekuatanmu. Aku mengerti. Ung mendengus seperti banteng, dan menggerakkan tangannya yang besar. Pada saat itu, bersiaplah untuk memindahkan mereka ke rumah sakit. Sua memerintahkan para anggota grup Red Phoenix. Piong. Tinju Ung menghantam perut Grid. Ada gelombang suara, saat suara sesuatu yang mengenai logam terdengar. Ini. Sua tertegun. Ung tampaknya telah menggunakan setidaknya 50% dari kekuatannya. Tidak. Han Seokbong memucat. Orang yang memulihkan Red Phoenix Bow akan dibunuh di depannya, karena dia melakukan kesalahan. Apa masalahnya? Itu terjadi, ketika anggota grup Red Phoenix membuat ekspresi bermasalah. Goyang-goyang. Tinju yang tersangkut di perut Grid mulai bergetar. Hah? Han Seokbong, Sua, dan anggota Red Phoenix terkejut. Mengapa? Ung membuat ekspresi sedih. Benar sekali. Wajah besar berubah. Itu berubah merah, dan keringat menetes ke bawah. Di sisi lain, Grid baik-baik saja. Ekspresinya tenang. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Han Seokbong dan Sua kagum. Mereka mengharapkan ususnya pecah dan tulangnya hancur. Tapi, Grid baik-baik saja. Seberapa kuat armornya? Seseorang bergumam, sementara Han Seokbong dan Sua terdiam. Jika dia memiliki pertahanan sebanyak ini, dia akan bisa menyelamatkan hidupnya, ketika diserang oleh jarum lapis baja. Grid diberi akses ke Dungeon Castle. Tapi, Grid tampak bermasalah. Mengapa? Anda telah menderita damage parah. Triple Layer telah mengurangi damage fisik sebesar 30%. Anda telah menderita 2303 damage. Tinju Ung dinilai dengan tidak memotong atau menusuk.
Itu adalah damage yang cukup besar, ketika memperhitungkan jika 50% pengurangan damage triple layer tidak diaktifkan. Tapi, ini hanya 10% dari kekuatan Ung. Serangan jarum lapis baja, akan beberapa kali lebih menyakitkan. Jarum lapis baja, mereka jauh lebih kuat dari yang aku duga. Mereka lebih mirip monster boss daripada monster biasa. Jika mereka muncul dalam jumlah besar, dia harus menghentikan serangan mereka sebanyak mungkin. Sulit mengendalikan God Hands di Dungeon yang sempit. Ini adalah medan perang, di mana kontrol ekstrim diperlukan. Grid menjadi tegang. Tapi, White bahkan lebih gugup. Dia sangat terkejut, ketika dia melihat luka di tangan pria itu, yang mengenai Grid. Aku akan menyerah hari ini. White berpikir, jika dia bisa mengembalikan musuh ayahnya dengan cara lain. Dia adalah orang yang bijak.